walakin hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafzal islami matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyatan aw manfaatan syahsiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Qala hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, persoalan yang ramai dibahas tentang Khabib Dobolowi dan Mukibin bukanlah persoalan person, kasus individu, tetapi persoalan keumatan, bahwa terkadang harus menyebut nama orang satu persatu sebagai sebuah contoh real bahwa keadaan ini nyata adanya. Seperti bagaimana halnya Mukib bin Miftah yang mungkin tidak disadari oleh dirinya dijadikan alat oleh Lutfi bin Yahya mengkonekkan seolah-olah nasab istrinya Salma adalah bersaudara dengan Miftah, lalu dibelokkan untuk mencantolkannya sebagai pribumi kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan persoalan kita secara person membenci atau mengorek-ngorek kelemahan Miftah, tapi ini nanti akan mengarah kepada pembelokan sejarah Nusantara. Hal yang sama pula bagaimana Lutfi bin Yahya melakukan kejahatan pembelokan sejarah Nusantara. Bahkan berkedok seolah-olah ulama, seolah-olah sufi, pada hari ini bisa kita lihat bersama bagaimana Lutfi memecah belah NU dengan menganeksasi salah satu badan otonom Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, secara kultur menyematkan seolah-olah dirinya lah yang paling memiliki hak atas kegiatan-kegiatan spiritualitas keagamaan melalui jalur Thariqah. Bahkan secara legal formal Lutfi sudah mendaftarkan Jatman ke Kemenkumham dan membuat akta notaris, sehingga secara otomatis Jatman sudah bukan bagian dari PBNU. Hal sedemikian itu telah menciptakan perpecahan di kalangan internal NU. Ada yang pro dan kontra, dan para mukibinnya bahkan menyalah-nyalahkan orang yang sedang mengkritisi Khabib Dobolowi Lutfi sebagai di-framing seolah-olah membenci dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi, di-framing seolah-olah membenci Islam. Ini efek dari satu orang Khabib Dobolowi saja sudah merepotkan keadaan dan kondusivitas di internal NU, yang secara otomatis juga merepotkan Indonesia. Lebih jauh lagi, keberadaan Rabithah Alawiyah menetapkan klan Ba'alwi sebagai seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa dasar kebenaran
keilmuan apapun, telah menciptakan rasisme. Pada akhirnya klan Ba'alwi merasa lebih mulia dari pribumi, sehingga kelakuannya bisa kita saksikan bersama selalu membuat gaduh kehidupan di Nusantara. Mulut mereka di dalam orasi-orasinya selalu mencaci maki pribumi, selalu mencaci maki sistem pemerintahan yang ada, bahkan tak luput pula seluruh pemimpin-pemimpin Nusantara dianggapnya sebagai orang-orang yang tidak baik. Dari titik inilah, suasana yang seperti ini kita sudah tidak boleh diam, membiarkan arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi mengotori bumi pertiwi. Bahkan mungkin dalam titik-titik tertentu kita juga harus mengimbangi kelakuan mereka yang kasar agar setidaknya menjadi second opinion bahwa mereka bukanlah yang benar. Kita tidak bisa meremehkan seolah-olah keberadaan Khabib Dobolowi bukanlah persoalan. Secara kekuatan sosial politik, bagaimana seorang Lutfi bahkan bisa menerima jaket kehormatan kemiliteran secara resmi diberikan oleh lembaga TNI. Ini suatu hal prestasi yang tidak datang begitu saja kalau bukan klan Ba'alwi memiliki kekuatan bahkan masuk ke dalam struktur kenegaraan. Kalau toh pada hari ini tidak ada Khabib yang dalam lingkaran istana seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita juga punya data para mukibin Khabib Dobolowi masih banyak yang bercokol, direkrut di dalam struktur kabinet yang ada, yang tentunya akan berkoneksitas dan saling menguatkan posisi antara mukibin dengan para Khabib Dobolowi, karena ini sudah menjadi bagian daripada ideologi pemahaman yang salah tentang keagamaan dari mukibin dan Khabib Dobolowi itu sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi bahwa persoalan Khabib Dobolowi dan mukibin bukanlah persoalan personal. Kita sedang membuka aib seseorang, tapi ini adalah sebuah perlawanan terhadap keadaan yang bila kita biarkan saja akan merusak tatanan keberagaman kita, kesepakatan kita tentang NKRI, kesepakatan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seorang yang dianggap baik pun bahkan bergelar Doktor Quraish Shihab mengsyihabkan pahlawan Imam Bonjol, lalu sampai hari ini diam saja seolah-olah sembunyi dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang seharusnya dia punya kapasitas intelektualitas untuk mengkaji tentang kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyatakan para Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Lutfi bin Yahya yang terlihat seolah-olah ulama, bagaimana merubah sejarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bagaimana mengklaim bahwa Raja Mataram Hamengkubuwono ke-9 dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di framing sebagai murid kakeknya, bahkan di framing seolah-olah kakeknya yang menginisiasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, lalu membuat makam-makam palsu leluhur Nusantara dibelokkan menjadi Ba'alwi, menarasikan sejarah palsu tentang
yang Sumodiningrat mengarang narasi palsu tentang Habib Hasan, tentang Habib Toha, yang di framing seolah-olah menjadi bagian daripada Mataram, padahal sama sekali tidak ada catatan sejarah, sama sekali tidak ada kiprah. Bahkan Hasan Toha juga terindikasi sangat kuat sebagai tokoh fiktif. Jadi perlu dipahami bersama bahwa ini adalah bukan persoalan personal, like and dislike, tapi ini persoalan bangsa kita yang pada hari ini baru terungkap tentang kebobrokan para Khabib Dobolowi, dan saatnya kita harus melawan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.